Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah wa hafidhani wa hafidhakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kita sampai pembahasan bab yang ke-29, yaitu babun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ma ja'a fil istisqa'i bil anwa'i. Bab yang ke-29, babun bab maja'a, tentang dalil-dalil yang datang baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah fil istisqa'i, berkaitan tentang meminta hujan, bil anwa'i, tetapi dengan bintang-bintang. Apakah kita di dalam Islam diperkenankan memohon atau meminta hujan kepada bintang-bintang? Bab inilah yang akan kita bahas bersama. Intinya bahwa agama Islam adalah agama yang mengajak, menyeru untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menyembah dan beribadah hanya kepada Allah Ta'ala semata. Dan inilah inti dakwahnya para nabi dan para rasul Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di tengah-tengah umat untuk menjalankan misi dakwah ini, yaitu mengajak manusia untuk beribadah dan menyembah Allah semata, dan untuk menjauhi segala bentuk penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, segala bentuk perbuatan mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari situlah maka meminta hujan kepada bintang-bintang diharamkan, karena termasuk perbuatan mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala berfirman, lihat halaman yang ke-107, wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang terdapat di dalam surah Al-Waqi'ah ayat yang ke-82. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kata Allah ta'ala, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Allah mengatakan wa taj'aluna, dan kalian menjadikan rizqakum, rezeki yang Allah karuniakan berikan kepada kalian,
annakum, justru sungguh kalian semuanya tukadzibun, mendustakannya. Para ulama menafsirkan ayat yang mulia ini sebagaimana dalam kitab tafsir Al-Muyassar. Mereka mengatakan, saya bacakan kitab tafsirnya, wa taj'aluna, makna ayat ini adalah kalian menjadikan syukrakum, kesyukuran kalian, li ni'amillahi, kepada atau atas nikmat-nikmat Allah Ta'ala, alaikum, yang telah kalian terima, nikmat-nikmat yang Allah karuniakan kepada kalian, annakum, sesungguhnya bahwasanya kalian tukadzibuna biha, justru kalian mendustakan nikmat-nikmat Allah itu, nikmat-nikmat Allah tersebut. Jadi seharusnya kita ketika diberi nikmat bersyukur. Sekecil apapun nikmat karunia yang Allah berikan, titipkan kepada kita, itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti misalnya, mohon maaf ini, biasanya masa-masa remaja, sebagian remaja itu berpacaran, ya enggak? Dan pacaran di dalam Islam diharamkan. Kalau seandainya seorang gadis diberi hadiah oleh pacarnya, sekalipun hanya setangkai bunga, itu hatinya langsung berbunga-bunga. Ya, sekalipun hadiahnya tidak seberapa, bunganya pun bukan beli metik bukan di rumah sendiri, rumahnya tetangga lagi, gratis, ya kan? Bunga bukan nanam sendiri, metik di rumahnya tetangga. Gitu saja, gadis itu sudah berbunga-bunga rasanya mendapatkan hadiah dari kekasih hatinya. Dan pacaran itu gak boleh, ini contoh yang tidak boleh. Cuma bagaimana perasaan orang yang diberi oleh orang yang dia cintai. Sekarang, siapa sih manusia yang beriman yang tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pasti kita ini cinta kepada Allah, dan kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kepada kita? Tentu berbahagia sekali. Hanya manusia terkadang tergoda dengan godaan syaitan. Nikmat diukur dengan materi. Nikmat Allah diukur dengan materi, diukur dengan nominal uang tertentu. Sehingga ketika ada orang misalnya digerakkan hatinya oleh Allah untuk datang ke kamar kita, hanya membawa misalnya minuman yang harganya 1 rial, bagi dia saya pun bisa beli katanya. Padahal itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah datangkan kepada kita sebagai ujian bagi kita. Itu ikhtibar dari Allah Ta'ala. Apakah kita bersyukur atas nikmat Allah sekalipun sedikit atau tidak? Ya enggak? Sekarang ini banyak-banyak kita sudah gak menghargai uang di bawah 1.000 rial. Apa gaji di bawah 1.000 rial? Padahal itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah karuniakan kepada kita. Diuji kita, syukur apa tidak dengan nikmat-nikmat itu. Kalau nikmat yang kecil aja kita tidak syukur, lebih-lebih nikmat yang besar. Ini lebih-lebih nikmat yang besar dari Allah Ta'ala. Kemudian para ulama mengatakan dalam kitab tafsirnya, wa takfuruna, dan justru kalian mengkufuri nikmat-nikmat Allah. Wa fi hadza inkarun, di dalam ayat ini terdapat pengingkaran yang datang dari Allah, ala man tahawana, atas siapa saja orangnya yang meremehkan, bi amril Qur'ani, dengan perkaranya Al-Qur'an. Jangan meremehkan Al-Qur'an. Bagi siapa yang hadir mendengarkan pengajian saya ini, jika belum bisa membaca tulisan Al-Qur'an, belajarlah. Jangan meremehkan Al-Qur'an. Bagi siapa yang sudah mampu, diberi karunia mampu membaca Al-Qur'an, bacalah setiap hari. Luangkan waktu kita untuk membaca Al-Qur'an. Kurangi ngobrolnya, kurangi begadangnya, kurangi Facebookannya, kurangi nonton TV-nya.
Quran sering kita tinggalkan, Facebook tidak pernah kita tinggalkan, Quran sering dilupakan, TV tidak pernah kita lupa jadwalnya. Subhanallah. Inilah manusia yang tergoda oleh setan. Oleh karena itu diingatkan di sini oleh para ulama tentang tafsiran ayat ini. Wala yubali bidakwatihi. Sebagian manusia bahkan bukan hanya meremehkan, mereka bahkan tidak peduli dengan dakwahnya Al-Quran. Tidak ada yang mempelajari isi kandungan Al-Quran. Malas datang ke pengajian-pengajian tafsir, malas menghadiri majelis-majelis ilmu. Ini namanya orang yang tidak peduli dengan seruan dakwahnya Al-Quran. Kira-kira ada orang yang pintar tentang isinya Quran kalau tidak belajar? Ada nggak? Orang mau pintar tentang kandungan Quran tapi nggak mau datang di pesantren, nggak mau belajar di madrasah, tidak mau menghadiri majelis-majelis ilmu, majelis-majelis taklim. Dari mana dia bisa memahami kandungan-kandungan Al-Quran? Maka tidak heran manusia-manusia di zaman ini mengaku muslim tapi tidak pernah memperdulikan Al-Quran, apalagi sampai mengagungkannya. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, itulah tafsiran dari surah Al-Waqi'ah ayat yang ke-82. Kita lanjutkan. Berkata Asy-Syaikh Al-Alama Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, wa an Abi Malik Al-Asy'ari, dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Dengarkan hadis yang mulia yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Beliau mengatakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'un, ada 4 golongan, fi ummati, yang ada di tengah-tengah umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arba'un fi ummati, atau ada 4 perkara, ada 4 perkara fi ummati, yang ada di tengah-tengah umatku. Yang perkara ini min amril jahiliyati, termasuk perkara jahiliyah. La yatrukunahunna, yang umatku masih saja tidak meninggalkannya. Jadi ada 4 hal, 4 perkara di antara perkara-perkara jahiliyah yang tidak ditinggalkan oleh umatnya Rasulullah SAW. Artinya masih diperbuat oleh umatnya Rasulullah SAW. Apa itu? Yang pertama, al-fakhru bil ahsabi, berbangga atau membanggakan luhurnya keturunan. Jadi membanggakan keluhuran nenek moyangnya. Ini adalah perkara jahiliyah. Makanya ada kata-kata mutiara yang pantas untuk direnungkan, dan kita hendaknya seperti itu, yaitu hendaknya para pemuda itu tidak mengatakan itulah bapakku atau itu bapakku, tapi inilah aku. Di dalam kata-kata mutiara, ulama mengatakan laisal fata man yaqulu kana abi. Bukanlah dikatakan pemuda yang baik yang mengatakan itu loh bapakku. Walakinnal fata man yaqulu ha anada. Tetapi seorang pemuda adalah seorang yang mengatakan inilah aku. Pemuda itu bukan bapakku kiai, bapakku lurah, bapakku bupati, atau bupati ketoprak atau apa, pokoknya bupati, bapakku camat, bapakku jenderal, tapi dia sendiri tidak memiliki apa-apa. Seharusnya seorang pemuda itu dia berusaha untuk menjadi baik, apalagi yang hendak menikah di zaman ini. Ya, jadilah orang yang soleh. Insya Allah Allah akan datangkan pasangan hidup yang salihah. Dengan kita soleh, istri kita salihah, insya Allah yang terlahir adalah anak-anak yang soleh dan salihah. Insya Allah kita hanya berusaha, tapi semuanya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua,
Di antara perkara jahiliyah yang masih tidak ditinggalkan oleh umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah at-ta'nu bil ansabi, at-ta'nu fil ansabi, mencela nasab-nasab. Tidak boleh bagi seseorang mencela nasabnya orang lain, sekalipun nasabnya orang lain itu tidak tinggi. Sebab kemuliaan diri seseorang bukan dilihat dari nasabnya, tetapi kemuliaan diri seseorang adalah diukur dari seberapa takwanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah siapa di antara kalian yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun bapaknya pekerjaannya kita anggap hina, tapi kalau pemuda itu atau pemudi itu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang lebih mulia dibandingkan kita, sekalipun kita keturunannya orang baik-baik, nasab kita baik. Kemudian jamaah sekalian, yang ketiga, perkara jahiliyah yang masih diperbuat oleh umat Islam, dan ini haram semuanya ya, adalah wal istisqa'u bin nujumi. Yang ketiga adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah wa hafidhani wa hafidhakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kita sampai pembahasan bab yang ke-29, yaitu babun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ma ja'a fil istisqa'i bil anwa'i. Bab yang ke-29, babun bab maja'a, tentang dalil-dalil yang datang baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah fil istisqa'i, berkaitan tentang meminta hujan, bil anwa'i, tetapi dengan bintang-bintang. Apakah kita di dalam Islam diperkenankan memohon atau meminta hujan kepada bintang-bintang? Bab inilah yang akan kita bahas bersama. Intinya bahwa agama Islam adalah agama yang mengajak, menyeru untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menyembah dan beribadah hanya kepada Allah Ta'ala semata.
Dan inilah inti dakwahnya para nabi dan para rasul Allah Subhanahu wa taala, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah umat untuk menjalankan misi dakwah ini, yaitu mengajak manusia untuk beribadah dan menyembah Allah semata, dan untuk menjauhi segala bentuk penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, segala bentuk perbuatan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dari situlah maka meminta hujan kepada bintang-bintang diharamkan, karena termasuk perbuatan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, lihat halaman yang ke-107, wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surah Al-Waqi'ah ayat yang ke-82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah taala, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Allah mengatakan wa taj'aluna, dan kalian menjadikan rizqakum, rezeki yang Allah karuniakan berikan kepada kalian, annakum, justru sungguh kalian semuanya tukadzibun, mendustakannya. Para ulama menafsirkan ayat yang mulia ini sebagaimana dalam kitab tafsir Al-Muyassar. Mereka mengatakan, saya bacakan kitab tafsirnya, wa taj'aluna, makna ayat ini adalah kalian menjadikan syukrakum, kesyukuran kalian, li ni'amillahi, kepada atau atas nikmat-nikmat Allah Ta'ala, alaikum, yang telah kalian terima, nikmat-nikmat yang Allah karuniakan kepada kalian, annakum, sesungguhnya bahwasanya kalian tukadzibuna biha, justru kalian mendustakan nikmat-nikmat Allah itu, nikmat-nikmat Allah tersebut. Jadi seharusnya kita ketika diberi nikmat bersyukur. Sekecil apapun nikmat karunia yang Allah berikan, titipkan kepada kita, itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya, mohon maaf ini, biasanya masa-masa remaja, sebagian remaja itu berpacaran, ya enggak? Dan pacaran di dalam Islam diharamkan. Kalau seandainya seorang gadis diberi hadiah oleh pacarnya, sekalipun hanya setangkai bunga, itu hatinya langsung berbunga-bunga. Ya, sekalipun hadiahnya tidak seberapa, bunganya pun bukan beli metik bukan di rumah sendiri, rumahnya tetangga lagi, gratis, ya kan? Bunga bukan nanam sendiri, metik di rumahnya tetangga. Gitu saja gadis itu sudah berbunga-bunga rasanya mendapatkan hadiah dari kekasih hatinya. Dan pacaran itu nggak boleh, ini contoh yang tidak boleh. Cuma bagaimana perasaan orang yang diberi oleh orang yang dia cintai. Sekarang, siapa sih manusia yang beriman yang tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Pasti kita ini cinta kepada Allah, dan kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kepada kita? Tentu berbahagia sekali. Hanya manusia terkadang tergoda dengan godaan syaitan. Nikmat diukur dengan materi. Nikmat Allah diukur dengan materi, diukur dengan nominal uang tertentu. Sehingga ketika ada orang misalnya digerakkan hatinya oleh Allah untuk datang ke kamar kita, hanya membawa misalnya minuman yang harganya 1 rial, bagi dia saya pun bisa beli katanya. Padahal itu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah datangkan kepada kita sebagai ujian bagi kita. Itu ikhtibar dari Allah Ta'ala. Apakah kita bersyukur atas nikmat Allah sekalipun sedikit atau tidak? Ya enggak? Sekarang ini
Banyak-banyak kita sudah gak menghargai uang di bawah 1.000 real. Apa gaji di bawah 1.000 real? Padahal itu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah karuniakan kepada kita. Diuji kita, syukur apa tidak dengan nikmat-nikmat itu. Kalau nikmat yang kecil aja kita tidak syukur, lebih-lebih nikmat yang besar. Ini lebih-lebih nikmat yang besar dari Allah Ta'ala. Kemudian para ulama mengatakan dalam kitab tafsirnya, watakfuruna, dan justru kalian mengkufuri nikmat-nikmat Allah. Wa fi hadza inkarun, di dalam ayat ini terdapat pengingkaran yang datang dari Allah ala man tahawana, atas siapa saja orangnya yang meremehkan bi amril Qur'ani, dengan perkaranya Al-Qur'an. Jangan meremehkan Al-Qur'an. Bagi siapa yang hadir mendengarkan pengajian saya ini, jika belum bisa membaca tulisan Al-Qur'an, belajarlah. Jangan meremehkan Al-Qur'an. Bagi siapa yang sudah mampu, diberi karunia mampu membaca Al-Qur'an, bacalah setiap hari. Luangkan waktu kita untuk membaca Al-Qur'an. Kurangi ngobrolnya, kurangi begadangnya, kurangi Facebookannya, kurangi nonton TV-nya. Quran sering kita tinggalkan, Facebook tidak pernah kita tinggalkan. Quran sering dilupakan, TV tidak pernah kita lupa jadwalnya. Subhanallah. Inilah manusia yang tergoda oleh setan. Oleh karena itu diingatkan di sini oleh para ulama tentang tafsiran ayat ini. Wala yubali bidakwatihi. Sebagian manusia bahkan bukan hanya meremehkan, mereka bahkan tidak peduli dengan dakwahnya Al-Quran. Tidak ada yang mempelajari isi kandungan Al-Quran. Malas datang ke pengajian-pengajian tafsir, malas menghadiri majelis-majelis ilmu. Ini namanya orang yang tidak peduli dengan seruan dakwahnya Al-Quran. Kira-kira ada orang yang pintar tentang isinya Quran kalau tidak belajar? Ada nggak? Orang mau pintar tentang kandungan Quran tapi nggak mau datang di pesantren, nggak mau belajar di madrasah, tidak mau menghadiri majelis-majelis ilmu, majelis-majelis taklim. Dari mana dia bisa memahami kandungan-kandungan Al-Quran? Maka tidak heran manusia-manusia di zaman ini mengaku muslim tapi tidak pernah memperdulikan Al-Quran, apalagi sampai mengagungkannya. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, itulah tafsiran dari surah Al-Waqi'ah ayat yang ke-82. Kita lanjutkan. Berkata Asy-Syaikh Al-Alama Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, wa an Abi Malik Al-Asy'ari, dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Dengarkan hadis yang mulia yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Beliau mengatakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'un, ada 4 golongan, fi ummati, yang ada di tengah-tengah umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arba'un fi ummati, atau ada 4 perkara, mohon maaf, ada 4 perkara fi ummati, yang ada di tengah-tengah umatku. Yang perkara ini min amril jahiliyati, termasuk perkara jahiliyah. La yatrukunahunna, yang umatku masih saja tidak meninggalkannya. Jadi ada 4 hal, 4 perkara. Di antara perkara-perkara jahiliyah yang tidak ditinggalkan oleh umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya masih diperbuat oleh umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Yang pertama, al-fakhru bil ahsabi, berbangga atau membanggakan luhurnya keturunan. Jadi membanggakan keluhuran nenek moyangnya. Ini adalah
perkara jahiliyah. Makanya ada kata-kata mutiara yang pantas untuk direnungkan, dan kita hendaknya seperti itu, yaitu hendaknya para pemuda itu tidak mengatakan itulah bapakku atau itu bapakku, tapi inilah aku. Di dalam kata-kata mutiara, ulama mengatakan laisal fata man yaqulu kana abi. Bukanlah dikatakan pemuda yang baik yang mengatakan itu loh bapakku. Walakinnal fata man yaqulu ha anada. Tetapi seorang pemuda adalah seorang yang mengatakan inilah aku. Pemuda itu bukan bapakku kiai, bapakku lurah, bapakku bupati, atau bupati ketoprak atau apa, pokoknya bupati, bapakku camat, bapakku jenderal, tapi dia sendiri tidak memiliki apa-apa. Seharusnya seorang pemuda itu dia berusaha untuk menjadi baik, apalagi yang hendak menikah di zaman ini. Ya, jadilah orang yang soleh. Insya Allah Allah akan datangkan pasangan hidup yang salihah. Dengan kita soleh, istri kita salihah, insya Allah yang terlahir adalah anak-anak yang soleh dan salihah. Insya Allah kita hanya berusaha, tapi semuanya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, di antara perkara jahiliyah yang masih tidak ditinggalkan oleh umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah at-ta'nu bil ansabi, at-ta'nu fil ansabi, mencela nasab-nasab. Tidak boleh bagi seseorang mencela nasabnya orang lain, sekalipun nasabnya orang lain itu tidak tinggi. Sebab kemuliaan diri seseorang bukan dilihat dari nasabnya, tetapi kemuliaan diri seseorang adalah diukur dari seberapa takwanya dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah siapa di antara kalian yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun bapaknya pekerjaannya kita anggap hina, tapi kalau pemuda itu atau pemudi itu takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang lebih mulia dibandingkan kita, sekalipun kita keturunannya orang baik-baik, nasab kita baik. Kemudian jamaah sekalian, yang ketiga, perkara jahiliyah yang masih diperbuat oleh umat Islam, dan ini haram semuanya ya, adalah wal istisqa'u bin nujumi. Yang ketiga adalah meminta hujan kepada bintang-bintang tertentu. Dan yang keempat, wan niyahatu, meratapi orang yang meninggal dunia. Meratap tidak boleh. Bagaimana dengan menangis apabila kita mendengar ada orang yang kita cintai meninggal dunia, wafat? Kita boleh menangis, dan tangisan itu adalah tanda kasih sayang kita kepada orang yang meninggal dunia. Yang tidak boleh meratapi. Meratapi itu bagaimana? Melakukan hal-hal yang dilarang di dalam Islam, seperti menangis lebih dari 3 hari, tidak boleh. Kemudian memukuli pipinya, menapok-napok pipinya. Kemudian mengkoyak-koyak rambutnya, atau menjambak-jambak rambutnya, menarik-narik rambutnya. Kemudian mengkoyak-koyak kerah bajunya, menyobek-nyobek bajunya, atau bergulung-gulung sebagaimana orang-orang awam ketika mendengar keluarganya meninggal dunia. Ini semuanya adalah bentuk-bentuk ratapan yang tidak dituntunkan oleh agama Islam. Atau seperti orang-orang barat memakai pakaian hitam-hitam. Tidak. Jadi kalau ada orang meninggal, tetap laki-laki pakai pakaian seadanya biasanya. Bukan kemudian semuanya memakai pakaian hitam-hitam. Pakaian hitam bukanlah tanda duka cita. Bisa jadi pakaiannya hitam, tapi hatinya bergembira ketika ada saudaranya meninggal dunia. Kita nggak tahu hatinya manusia. Jadi pakaian hitam ini bukan tuntunan dari Islam. Ketika ada orang meninggal, demikianlah. Bukan berarti kalau ada wanita datang, misalnya
bertakziah di rumah keluarganya yang meninggal kemudian dia pakaian hitam, tidak boleh. Kalau memang pakaian hitam itu pakaian sehari-harinya, seperti pakaiannya wanita-wanita Saudi atau wanita Timur Tengah atau wanita Pakistan atau sebagian wanita Indonesia, ini tidak mengapa, karena memang pakaiannya sehari-harinya itu yang dipakai. Tapi tidak ada tuntunan khusus untuk memakai pakaian-pakaian gelap ketika ada seorang meninggal dunia. Seperti misalnya sebagian jamaah kita sekarang ini seperti Pak Hisham pakai pakaian hitam. Ini tidak sedang bela sungkawa atau duka cita. Tapi kalau pas ada duka cita, tidak boleh kita meyakini bahwa pakaian hitam itu pakaian duka. Tidak boleh, di dalam Islam tidak diperkenankan. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, wa qala, dan Rasulullah SAW bersabda. Itu tadi 4 perkara. Kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, an-naihatu, seorang wanita yang meratapi jenazah, idza lam tatub, apabila dia tidak taubat, ba'da mautiha, qabla mautiha, sebelum matinya dia atau meninggalnya dia, sebelum wafatnya dia. Jadi orang yang meratapi jenazah, jika tidak mau tobat sebelum wafatnya, tuqamu yaumal qiyamati, nanti pada hari kiamat akan dibangkitkan, tuqamu akan dibangkitkan, yaumal qiyamati pada hari kiamat, wa 'alaiha, dan ada pada tubuhnya sirbalun, pakaian. Sirbal ini cenderung pada pakaian jubah. Sirbalun, pakaian, min qatiranin, dari tembaga yang meleleh. Jadi tembaga yang meleleh dipakaikan di tubuhnya. Naudzubillah min dzalik. Wa dir'un, dan mantel pakaian atas, min jarabin, dari penyakit kudis. Jadi pakaiannya seperti ini yang dipakaikan oleh Allah Ta'ala kepada seorang wanita yang dia meratapi orang yang meninggal dunia, jika sampai meninggalnya dia tidak tobat kepada Allah Ta'ala. Rawahu Muslimun, diriwayatkan Imam Muslim. Walahuma, dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, an Zaid bin Khalidin radhiyallahu ta'ala anhu, dari Zaid bin Khalid, semoga Allah Ta'ala meridai beliau. Beliau berkata, qal sallalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat mengimami kami, salat as-subhi bil Hudaybiyati, mengimami salat subuh di tempat yang namanya Hudaybiyah, ala ithri samain, setelah redanya hujan, setelah turun hujan. Ala ithri samain, setelah turun hujan. Kanat, yang hujan itu turun, minal laili, di waktu malamnya. Falamman sorofa, maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai dari sholatnya, aqbala 'alan nasi, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada sahabat-sahabatnya. Faqala, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal tadruna madza qala rabbukum, apakah kalian mengetahui apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian, sesembahan kalian? Jadi Rasulullah sholat subuh di Hudaybiyah, dan itu setelah redanya hujan, yang hujan itu turun di malam harinya. Selesai sholat, Rasulullah SAW menghadap kepada para sahabatnya dan bertanya, hal tadruna, apakah kalian mengetahui madza qala rabbukum, apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian, sesembahan kalian? Maka kemudian para sahabat karena ditanya menjawab, qalu, mereka mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, qala, Allah berfirman, ini hadits qudsi ya, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun, datang di waktu pagi hari, min ibadi, di antara hamba-hambaku ada yang mu'minun bi, beriman denganku, wa kafirun, dan kafir. Jadi kata Allah Ta'ala dalam hadits qudsi, ada di antara hamba-hambaku itu hidup di pagi hari
beriman kepadaku dan ada yang kafir. Fa amma man qala, maka adapun seorang hamba yang mengatakan di pagi harinya, mutirna bi fadlillahi wa rahmatih, kami diberi hujan berkat rahmat Allah, berkat karunia Allah dan rahmatnya, fadzalika mu'minun bi, maka itulah orang yang beriman kepadaku. Kafirun bil kaukabi, dan dia mengkufuri kaukabi, al-kaukabi bintang-bintang. Wa amma man qala, adapun orang yang mengatakan mutirna binau'i kada wa kada, kami diberi hujan disebabkan bintang ini dan ini, fadzalika kafirun bi, itulah orang yang kufur kepadaku, kata Allah. Mu'minun bil kaukabi, tapi dia beriman dengan bintang. Jadi kalau turun hujan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, yang kita baca adalah apa? Doa mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Ini doanya. Jadi kalau hujan belum turun, apa yang kita baca? Kalau hujan tidak turun-turun, kita mohon hujan kepada Allah Ta'ala, yaitu doanya Allahumma skina. Allahumma, bisa ditulis ya, Allahumma ya Allah iskina. Iskina, alif, sin, qaf, nun, alif. Iskina, ya Allah berilah kami hujan. Allahumma skina, diulang-ulang doa itu. Jadi Allahumma iskina, ya Allah berilah kami hujan. Jadi Allahumma cara nulisnya alif, lam, lam double, ha, mim. Allahumma. Iskina, alif, sin, qaf, nun, alif. Iskina, ya Allah berilah kami hujan. Jika kemudian hujan turun, baik itu setelah kita berdoa maupun turun hujan tiba-tiba, walaupun kita tidak sedang berdoa minta hujan, bacalah doa apa? Allahumma shayyiban nafi'an. Allahumma, ini kalau turun hujan ya. Kalau sudah hujan, baca doa ini. Allahumma ya Allah shayyiban. Mudah-mudahan hujan yang turun ini hujan yang nafi'an, yang bermanfaat. Nah nanti kalau hujan itu sudah reda, ini yang dibaca dalam hadis ini ya, mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Ini yang dibaca kalau hujan sudah reda, sudah berhenti, kita baca doa yang ada dalam hadis tersebut, mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Apa artinya? Kami diberi hujan berkat karunia dan rahmat kasih sayangnya Allah, bukan karena bintang tertentu, tapi karena karunia dan rahmat Allah. Jamaah sekalian, walahuma, dan diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim min hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, maknahu, yang maknanya wa fihi, di dalamnya terdapat qala ba'duhum, sebagian mereka ada yang mengatakan, sebagian manusia ini ya, ada yang mengatakan laqad sadaqa nau'u kada wa kada, sungguh benar-benar telah benar bintang ini dan bintang itu. Ini adalah orang-orang yang beriman kepada bintang tapi kufur kepada Allah. Tidak boleh mengatakan demikian ya, sungguh benar bintang ini dan bintang itu, tidak boleh. Fa'anzalallahu, ketika ada orang mengatakan demikian, maka Allah menurunkan hadhil ayati, ayat-ayat ini. Jadi ada orang mengatakan sungguh benar-benar telah benar bintang ini dan bintang itu. Maka kemudian Allah menurunkan ayat-ayat yang akan kita baca ini, terdapat dalam surah Al-Waqi'ah ayat 75 sampai ayat yang ke-82. Dengarkan ayatnya, setelah itu saya bacakan tafsirnya. Allah Ta'ala berfirman, fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Sungguh aku bersumpah, kata Allah Ta'ala, dengan garis-garis edar dari bintang-bintang. Wa innahu laqasamul law ta'lamuna 'azim. Wa innahu, dan sungguh, laqasamun, itu benar-benar sumpah, lau ta'lamuna, seandainya kalian mengetahui, 'azimun, sumpah yang sangat besar, yang sangat agung.
Jadi Allah Ta'ala bersumpah dengan garis-garis edarnya bintang. Garis-garis edarnya bintang. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, saya ingatkan di sini, kalau Allah bebas bersumpah sesuai dengan kehendaknya, mau bersumpah dengan apa saja bebas. Wadduha, demi waktu duha. Wal asr, demi waktu asar, ya tak? Wal laili, demi waktu malam, dan seterusnya. Bebas Allah bersumpah. Tapi manusia, hamba-hamba Allah dan juga jin tidak boleh bersumpah dengan selain Allah. Kita hamba-hamba Allah hanya boleh bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Tidak boleh kita bersumpah misalnya dengan selain Allah. Tidak boleh, diharamkan. Dan itu termasuk perbuatan mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya itu benar-benar Quran yang mulia. Para ulama mengatakan, inna hadzal qur'ana, sesungguhnya Quran ini, Al-Quran ini, alladzi nazzala ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang telah Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la Qur'anun 'azimun. La Qur'anun, sungguh adalah Al-Quran, 'azimul manafi'i, yang sangat besar dan agung kemanfaatan-kemanfaatannya. Katsirul khairi, sangat banyak kebaikannya. Jadi Al-Quran, kitab suci yang kita imani, yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW, adalah Al-Quran yang agung kenikmatan-kenikmatannya, manfaat-manfaatnya, dan sangat banyak kebaikan-kebaikannya. Subhanallah, ayat Al-Quran itu jemaah sekalian ya, jika dibaca menenteramkan hati. Maka siapa yang galau, sekarang ini kan bahasa anak muda galau apa? Galau ya, yang sumpek, yang rupek, yang sedih berlebihan, baca Al-Quran. Jangan nonggo. Nonggo itu apa? Pergi ke tetangga. Jangan sekedar mengeluh kepada manusia, nggak selesai urusannya. Tapi bacalah Al-Quran, maka hatinya akan menjadi tenteram, akan hilang segala kesusahan hidupnya. Sumpeknya hilang, susahnya hilang, sedihnya akan hilang. Baca Quran, dibaca Al-Quran itu. Bahkan sekedar mendengarkan bacaan Al-Quran itu bisa menghilangkan segala kegundahan ya, kegalauan itu bisa hilang dengan sekedar seorang membaca Al-Quran. Baca Quran. Kemudian Al-Quran bisa untuk obat. Ya. Orang yang sakit jiwa bisa disembuhkan dengan Quran. Orang yang sakit badannya, baca Quran sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan Allah meringankan sakitnya. Kemudian ghazirul ilmi, Al-Quran itu penuh dengan ilmu. Betul. Orang kafir loh, itu sampai membuka-buka Al-Quran ingin dapat ilmunya Al-Quran. Al-Quran itu penuh dengan ilmu. Ghazir itu deras, penuh dengan ilmu Al-Quranul Karim. Sayang orang Islamnya saja yang malas mempelajari Al-Quran. Padahal Al-Quran itu penuh dengan ilmu. Kita ini sangat malas. Kita mendatangi majelis-majelis ilmu. Bapak-bapak ya, mendatangi majelis ilmu itu banyak manfaatnya. Jangan dilihat yang menyampaikan. Jangan mengatakan begini, ustadznya nggak enak kalau bicara, kiainya nggak bisa ngelucu. Jangan begitu. Lihat manfaat apa yang disampaikannya. Yang dibaca Al-Quran, yang dibaca hadis-hadis Nabi SAW dan kitab-kitab para ulama. Ya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, fi kitabim maknun. Al-Quran yang mulia yang berada dalam kitab yang terjaga. Artinya fi kitabin masurin, di dalam kitab yang dijaga, masturin, yang ditutupi, an a'yunin nasi, dari matanya manusia. Wa huwal kitabu, yaitu Alkitab, alladzi bi aidil malaikati, yang ada di tangan-tangan para malaikat. La yamassuhu illal mutahharun, yang tidak bisa kecuali mereka-mereka yang disucikan. Siapa ini? Para ulama mengatakan la yamassul Qur'ana, tidak ada yang bisa menyentuh Al-Quran
illal malaikatu, kecuali malaikat-malaikat Allah al-kiramu, yang mulia, alladzina, yaitu malaikat-malaikat yang tahharahumullahu, Allah sucikan, minal afati, dari perkara-perkara buruk yang merusak, wadzunubi, dan dosa-dosa. Jadi Al-Quran yang ada di Lauh Mahfuz itu tidak bisa disentuh kecuali oleh malaikat-malaikat. Kemudian wala yamassuhu aidan, dan Al-Quran itu juga tidaklah disentuh illal mutatahhiruna, kecuali orang-orang yang telah bersuci dari hadas besar dan hadas kecil, atau dari hadas kecil lebih-lebih dari hadas besar. Suci dari apa saja? Minasyirki, dari kesyirikan. Wal janabati, dari junub akibat mimpi basah, melihat air di pagi hari atau setelah tidur, atau junub akibat berhubungan badan dengan istrinya. Wal hadathi, dan disebabkan hadas. Oleh sebab itu, kalau ingin memegang Al-Quran, hanya kita bersuci, berwudu lebih dahulu kalau kita punya hadas kecil, mandi lebih dahulu kalau kita junub. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, tanzilum min rabbil alamin, yang diturunkan dari Allah Rabb semesta alam. Al-Quran itu turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, afa bihadzal hadithi antum mudhinun, apakah dengan Al-Quran ini, yang dimaksud al-hadis di sini Al-Quran, apakah dengan Al-Quran ini antum, kalian, mudhinun, menghinakannya, meremehkannya, dan mendustakannya. Itu makna mudhinun. Para ulama mengatakan, afa hadzal Qur'anu, apakah Quran ini, antum, kalian, ayyuhal musyrikuna, orang-orang musyrik, mukadzibuna, kalian dustakan Al-Quran ini. Ya, orang-orang musyrik itu mendustakan Al-Quran. Mereka mendustakan Al-Quran. Nauzubillah min dzalik. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Inilah yang kita baca dari tadi awal kita ngaji. Ini ayatnya yang kita kaji ya. Apakah kemudian kalian menjadikan rezeki yang Allah berikan kepada kalian, kemudian kalian mendustakannya? Seharusnya kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Jemaah sekalian dan rahmat Allah Ta'ala, insyaallah kita akan lanjutkan pengajian kita dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.